Selamat kembali di Borak Selebriti minggu ini. Nama saya Dina Nazir. Dan juga saya Fali. Yes, dan Dina sangat teruja. Kenapa? Ya Allah. Jarang, bukan kata tak pernah, tapi jarang sangat kita dapat seorang penyanyi Internasional. yes lah. Oh. Kita ada seorang idola, kita ada seorang very powerful woman. Lepas tu kita ada salah seorang idola saya. Oh, ya ke? Kita dengar lagu-lagu dia daripada kita sekolah kan. Serius ah. Buktikan antaranya. Aku menangis. Kenapa awak menangis? Saya menangis every night. Why? Kalau saya lapar. Oh, lapar. Bukan ditinggalkan, lapar. Tak payahlah cerita benda-benda tu. Tak payahlah. Kita ada Datuk Rosa. Hai. Ya Allah, comelnya. Ini kali pertama kita bertentang mata. Sudah mula jatuh cinta lah Rosa. Alamak. Bagaimana ya? Yang jatuh cinta siapa? Kawan saya. Saya takut tau. Episod ni kau tahu bini kau akan tengok juga kan. Episod ni tak ada beza dengan episod-episod lain. Isterinya akan menonton. Saya akan larang dia. Jangan risau. Hari itu wifi off ya. Delete apa semua delete, block saja. Takut yang isteri ni tak nampak. Nanti ayah anak pula nampak. Ini ada interview ni. Gimana? Kita teruskan kerja kita hari ni. Macam mana nak tanya Rosa pun macam mana kat Malaysia Apa pun dah dia? selalu datang Dah Malaysia selalu kan. Seperti rumah kedua kan. Benar. Sahabat-sahabat aku di sini banyak ya. Ada kenalan yang rapat di sini juga? Yang baru mula berkenal ke? Mulai berkenal. Lelaki khususnya. Wow. Pacaran ke? Dia pergi ke situ Dia pergi ke situ terus Enggak. Dia pendek dulu, pendek. Dia macam dia naik. Itu. Ice breaking. Oh, Ice itu bukan breaking. ice breaking Bukan pun. kah? Itu lebih ke apa ya? Itu lebih macam paparazzi soalan lah Nervous ke girl. Okay, Rosa bermula pada tahun 1999. Kerjayaannya bermula pada tahun 1999. Umur masa itu berapa? Berapa ya? Bahkan 96 sebetulnya. Oh, 96. Ada album sebelum Tegar. Itu namanya judulnya album Nada-Nada Cinta. Yang lagunya sekarang di remake jadi duet Rosa dan Ariel untuk soundtrack All Access. All Access. Dan Dina dah tengok dah trailer All Access tu. Saya menitiskan air mata. Oh ya. Ya, sebab I think siapa-siapa yang dalam industri kita boleh relate dengan apa yang berlaku. Mungkin tidak, dugaannya tidak sehebat itu, tetapi dugaannya kurang lebih mirip kan. Jadi film itu hanya memperlihatkan aku adalah salah satu contoh dari pekerja seni ya. Ya. Karena hampir semua pasti begitu. Ya. Kamu pernah lalui enggak Apa tu? benda Macam yang seperti di itu? rumah dilempar piring tapi di sini harus Kerja. podcast dia kan. Enggak pernah. Di rumah baik, di sini pun baik. Enggak pernah. Tanya gini. Aku tanya dia bilangnya, enggak pernah lempar piring, lempar sapu. Prio. Semuanya pisau. Contohnya ada. Sirkus ya. Lain macam lah Tapi masa mula-mula Rosa, saya panggil Teh Ocha boleh kan? Boleh lah. Ocha aja juga enggak apa-apa. Ocha aja. Ocha itu maksudnya nama nickname. Nickname Ocha. Ocha. Kalau T.O tu Teh Ocha is Aunty. Bukan Teh. Kakak. Teh itu kakak, tapi kakak. bahasa Sunda Teteh itu kakak. Tapi kalau macam susah sangat Teh Ocha ke Ocha sayang saja bisa kan? Makin teruk lah masalah Lagi ni. mudah difahami. Betul. Itu benar-benar bisa dipahami semua orang ya. Iya betul. Yang ini edit yang ini edit. Dalam studio ini dingin, kenapa tiba-tiba panas? Udah mulai. Enggak lah. Bercanda. Okey. Apa salahnya bergurau lah Tetapi ketika bermula pada tahun 1996, Rosa ketika itu maksudnya albumnya tidak diterima kan? Betul? Enggak juga. Kalau Nada-Nada Cinta ini memang album pertama yang melambungkan nama Hit. aku sebagai newcomer lah ya. Waktu itu. Terus kemudian 3 tahun kemudian baru aku buat album yang judulnya Tegar. Tegar yang meletup di sini. Iya betul. Nada-Nada Cinta waktu itu enggak sampai bawa aku ke Malaysia. Jadi Tegar yang kita kenal, yang kita yang suka. tahu pertama ya. Ya, masa tu I ingat lagi. Masa tu macam bila nampak Rosa
semua orang nak make up macam Rosa. Tok T pun buat video klip dia lebih kurang dia macam Rosa. Make up macam tu sama je. Rambut kepuk-kepuk macam tu besar. Dan okay, kemudian lepas Tegar terus menyanyi tetapi apa ni Ocha berkahwin umur tahun berapa? Waktu itu aku nikah tahun berapa ya? 2003 apa 2003 apa 2004 gitu. Waktu kemuncak. Iya betul. Aku lagi album Pudar kayaknya. Ya. Yoyo itu album itu Jopadi lagi high-nya juga gitu dan lagi meletupnya. Album kedua apa ya? Padi juga lagi tour gitu. Jadi waktu dulu aku ingatnya kita mau nikah tanggal berapa ya? Tunggu. Lihat schedule masing-masing. Ini nih aku kosong, kamu kosong nggak tanggal segini, gitu. Jadi bukan ada hitungannya dulu ya, lebih kepada jadwal. Yang kisah kalau macam tu berapa lama datingnya? Datingnya mungkin dari 2001 mas. Oke, 2 tahun juga lah. 2 tahun juga. Ya lumayan lama juga. Enggak dating sangat lah. Jadi masing-masing busy bekerja. Ya itulah datingnya begitu ya. Dan ini zaman ini belum handphone. Belum. Udah tapi masih belum ada. Itu kayaknya masih teks lah, masih SMS ya kan. Belum ada BlackBerry pun belum. Yalah. Kayaknya ya kan. Kayaknya rasanya gitu ya. Kalau kurang tahu kan, time tu kan kalau you miss call, maksudnya I miss you. Lain pula. Kalau I miss call tu maksudnya tak ada kredit. Benar. Pasal tak ada kredit lah miss call aja. Faham tak? Bukan I miss you type je lah IMY. Lagi mudah. Bayar juga kan. Betul juga. Tapi sebelumnya ada pager, ingat nggak? Iya. Jadi kamu harus call operator terus bilang, oke, dapat. Aku kangen. Diulang ya 2 kali. Malu banget. Aku berantem. Kamu bagaimana sih? Ketika kamu bagaimana sih? Malu ya. Aduh, enggak ngerti, minta maaf. Bukan kamu bukan zaman saya. Gen Z. Minta maaf ya. Gen Z lah sangat. Kamu millennial ya. Rosa, menyanyi minatnya datang dari mana? Atas desakan ke? Mama aku tuh dulu emang bisa menyanyi kan. Aku dapat suara dari mama gitu. Terus mama dulu dites untuk rekaman. Tapi waktu itu aku ikut juga. Aku masih kecil. Jadi aku coba-cobain ikut-ikut nyanyi. Taunya direkam terus tiba-tiba produsernya nanya aku mau rekaman atau enggak gitu. Ikut mama. Saya anak. Jadi dua-duanya diterima, tapi mama pikir kayak mama itu emang nggak terlalu ingin menyanyi, dia juga dipaksa-paksa teman-temannya gitu. Jadi udah ini aja anak saya aja gitu. Seperti semacam ada lemparan ya. Ini jalan ninjaku. So nice. Begitu mudah ya. Iya. Kemudian Ocha dapat anak umurnya aku tahun berapa? Tahun itu 2006. 3 tahun selepas berkahwin. Selepas berkahwin. Terus lepas itu sekarang berarti dia udah 18 tahun. Sudah remaja. Udah dewasa. Udah pernah lihat anak aku? Pernah tadi. Mana? Orangnya tinggi. Ada? Tadi dia di TV ya. Dekat trailer. Mana ya? Handsome, tinggi orangnya. Manja betul. Iya benar. Kiranya sedang menunggu menantu lah ya. Enggak lah. Enggak, belum lagi ya? Jangan lagi. 18 tahun dah boleh ada girlfriend kan? Ada, girlfriend ada. Tapi jangan menantu ya. Belum lagi, sabar. Tapi kalau Ocha, ini dia nih anak mana? aku. Alah handsome-nya. Iyalah. Ayo. Manja dijual. Tak boleh, udah ada girlfriend. Jadi masa nak tunjuk girlfriend tu, nervous macam mana? You pilih tak? Enggak lah. Mana tahu macam no, tak sesuai. Enggak. Mana-mana aja yang dia suka kan dia juga mungkin lebih ke teman dekat lah ya, macam not so serious about it. Jadi ya udah aku oke aja siapapun yang dia suka. Yalah, yang mau nikah yang penting dia. Baik gitu. Yang penting baik. Tapi kena kenal juga. Tapi dibawa kenal lah. Kenal. Aku selalu kenal. Terus dia juga sering misalnya pacarnya
di rumah gitu, mainnya ke rumah. Oke. Datingnya di rumah. Jadi bisa lihat. Iya. Allah. Kalau- Lain sama zaman dulu ya. Kalau betul itu baik betul. Baik Tapi betul. baik-baik. Betul. Tenang, CCTV everywhere. Wah, Teh Ocha cepat tangkap. Ya, betul. Okay, jadi apa kemudian Ocha became this one legendary figure, and album demi album demi lagu demi lagu. Tahukah anda, Falik, Apa dia? kebanyakan lagu yang Ocha release ada kena-mengena dalam kehidupan Ocha. Lagi-lagi ditulis oleh Melly Goslow. Oh. Maksudnya Ada. cerita pasal Ocha. Cerita pasal Ocha. Antaranya Sebetulnya ada banyak gitu lagu-lagu yang seperti itu. Antaranya Banyak lah. Pudar. Tegar, apa namanya, enggak, Hati yang Terpilih. Kalau Tegar tuh tiba-tiba aku dapat dan sesuai. ya. Terus kalau Hati yang Terpilih itu abis lepas lagu Tegar, aku minta dibuatkan lagu sama Teh Meli. Oke. Waktu itu jadi lagu Tegar itu aku waktu itu punya pacar dari high school. Oke. Terus tiba-tiba kan aku kuliah di Jakarta kan, dia di Bandung, Oke. jadi LDR terus. Nah terus udah gitu putus lah, pokoknya putus. Terus makanya pas lagu Tegar tuh macam ini lagu aku. Habis itu aku bikin minta dibikinin sama Teh Meli. Judulnya Hati yang Terpilih gitu. Nanti kalau kamu dengerin lagunya kamu gitu. Itu ceritanya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya itulah salah satu lagu dari banyak lagu lainnya yang pastinya ada background. Nah, biasanya apa namanya? Aku cerita dulu sama teman-teman aku yang selalu bikin lagu, composers. Terus udah gitu baru dibuatkan lagunya. Gitu. Itu nanti ada ceritanya di All Access, di film aku. Banyak cerita All Access. Yes. Dan secara ringkasnya, All Access ni adalah perjalanan ke konsert sebenarnya. Sebetulnya ini adalah All Access documentary kan, documentary movie. Ini di Indonesia sendiri tayangnya di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus kita mulai tayang kurang lebih 3 minggu. Terus it went really well. Dan akhirnya Insya Allah nanti bulan Oktober tanggal 8, mulainya tanggal 18 akan serentak di Malaysia dan juga di Singapura. Gitu. Jadi aku soalnya kena teror terus. Begitu ada di Indonesia mestilah ditanya kapan di Malaysia, kapan di Singapura gitu. Jadi alhamdulillah aku bersama Yayasan Prihatin membawa ini ke Malaysia gitu dan juga di Singapura. Takkan tak tunjuk kat sini. Kalau konsert Rosa mesti sold out dekat Malaysia. Dekat Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Betul. Siapa tak nak Rosa? Confirm sold out. Hari tu pun ada konsert di Johor Bahru kan? Iya, beberapa hari yang lalu ada sama Dato' Jamal, sama Jo Flizzo, sama Dayang. It was lit. Seru banget, orang Johor Bahru, banyak orang Brunei juga ada, Singapura juga ada, gitu kan. Bagus. KL juga ada. Best kan orang Johor? Best. JB Yusof. JB. Aku juga mulai suka JB. Yes lah JB. Nanti I bawa you jalan-jalan. Ya, aku waktu kemarin makan di Kopi Tiam. Di Hui Mui. Hua Mui. Itu Mui. klasik tempat tu. Best. Dulu kalau nenek saya gaduh dengan atuk saya, kalau nenek saya gaduh dengan atuk saya, cari dari atuk saya kat Hua Mui. Karena di sana makanannya situ. Makanannya best. Enak. Kalau di rumah banyak masalah, di situ tak ada masalah. Benar. Makanannya tak apa, tak best. Karena di rumah karena lagi gaduh tak dimasakkan, enggak dikasih masakan ya. Kau ejak atuk aku tahu. Tak, itu ai. Kolah sekarang atuk. Tak boleh. Kasih tahu dia. Nanti jumpa kat Hua Mui. Tapi Rosa, banyak lagu, banyak konsert juga pernah dilakukan Indonesia, Malaysia, Singapura. Apa sebenarnya yang Rosa nak buat next untuk konsert lah khususnya? Ataupun featuring siapa ke? Ataupun lagi besar ke dia punya skalanya? Ya, mungkin tahun depan lah ya. Tahun depan, karena tahun ini aku selesaikan dulu untuk All Access ini, film ini. Setelah ini baru berpikir lagi nanti buat konser lah.
InsyaAllah. Sebab saya dikabarkan kalau di Indonesia, Rosa ni adalah ratu konsert juga ya. Di Indonesia tu sendiri kan. Banyak konser aku ya. Kayak aku salah satu yang paling banyak. Iyalah. Dia konsert, lepas ada tu juri pertandingan. Ada semua ada. Manajer aku nggak boleh lihat aku tidur siang gitu nggak. Jangan rehat. Kerja. Untung aku suka kerja. Suka. Tapi itulah Rosa punya suka kerja. Tapi dia sepanjang 27 tahun. 27 tahun sebagai anak seni. Rosa tak pernah bercerita sangat tentang pengalaman-pengalaman peribadi, masalah-masalah peribadi. Enggak pernah. Tapi kenapa kali ini beranikan diri bukan hanya bagi tahu, terus bercerita sepenuhnya dalam All Access. Karena mungkin kalau misalnya kalau ini kan my own platform. Jadi bisa dengan adil dan less gimmick. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya aku ketika di interview aku cerita itu kan hanya sepotong, ya kan. Jadinya sepotong itu kadang-kadang tidak jelas. Ketidakjelasannya itu yang bikin gosip, bikin jadi gimmick macam tuh. Nah itu yang aku amat sangat hindari. Tapi kalau di sini di film aku ada cerita dari semua pihak. Ada Rizky, anak aku juga ngomong bercerita, ada Yoyo juga bercerita gitu. Jadi macam fair for everybody gitu. Everybody has their own portion juga. Yalah. Such a sweetheart lah And then you wanna call me sweetie? No. I still sayang tadi tu. Dia cuba lagi lah Tapi ideanya untuk All Access ni, adakah idea Rosa sendiri? Enggak, bukan. Oh, bukan ya? Idenya came from my friend, namanya Prilly Latukonsina. She's an actress and she also the owner of the production house namanya Cinemaku Pictures yang memproduksi film inilah. Dia yang bilang bahwa Teh Ocha, kamu harus bikin film dokumenter. Aku bilang di Indonesia mana laku film dokumenter kan, sulit gitu. Tapi dia bilang ini bukan tentang laku atau tidak laku, dia bilang, tapi lebih kepada kamu bisa share pengalaman yang orang lain bisa belajar dari apa yang pernah kamu lalui gitu. Itu kan gunanya dokumenter ya. Jadi aku bilang benar juga ya, kalau ada manfaatnya kenapa enggak, aku bilang. Ya udah akhirnya selama 2 bulan without any script ya, kita kamera itu mengikuti aku 2 bulan. 2 bulan. Jadi saat itu di 2022 syutingnya 2022, aku lagi mempersiapkan konser 25 Shining Years. Gitu. Jadi disitulah selama 2 bulan itu aku bercerita, teman-teman aku bercerita, terus kamera itu juga menjadi witness untuk keseharian aku seperti apa gitu. Jadi ya mungkin orang-orang will get to know me better through lens gitu. Dan ini juga konsep yang baju Rosa tu yang macam ala-ala ada anime macam angel gitu. Iya, itu buatannya Iris van Herpen. Dia adalah fashion designer dari Amsterdam kayaknya ya. Gitu. Jadi baju itu diambil ke sana untuk diterbangkan ke Indonesia. Wah, baju pun dapat travel. Jadi kita nak travel kali. Kita pun susah nak travel. Baju dah travel tau. Baju itu dapat 3 economy seat tau. Besar. Baju pun dapat 3 seat. Mahal pesawatnya. Sedih aku. Aku ketika membayar pun macam ku menangis membayarnya gitu. Tapi kapan lagi lah aku punya experience ya, karena itu kan bagian dari menghargai diri sendiri kan. Dan aku waktu itu celebrating my 25th anniversary in this industry. Aku pikir oke lah, aku bisa spend sedikit lah, untuk diri aku. Dan alhamdulillahnya selama 7 kali dalam tour itu, 7 kota itu, aku tidak berganti baju. Jadi oke lah, boleh balik modal. Jimat lah. Balik modal tau.
break even point ya. Tapi kita tengok juga Rosa sering menjadi juri pertandingan nyanyian sama ada di Indonesia. Di Malaysia pun ada juga baru ini Hardest Singing. Iya, ada Hardest Singing Show. Hardest banget itu teman-teman aku. Iya ya. Luar biasa. Aku sampai gini, untung kita juri ya. Aku sama Jizan kayak, untung kita juri, kalau enggak mampus. Tapi Abang Edik juga kan. Kalau tengok Rosa Abang sendiri. bisa enggak kayak gitu? Ni enggak lah. Bagi dia duduk saja nyanyi. Jangan bagi dia cedera. Kan? Saya sayang dia. Enggak boleh cedera penat-penat jangan. Oh, Dina enggak boleh? This is my baby. You know? So my baby, my sayang. Okay lah. Suddenly today my hari-hari baby. Ya, biasanya apa I need to show my love towards girl, woman lah. You can just say your partner, you know. I am your on-air partner, you know. Sebelum saya cakap benda yang bukan lagi. Ya, itu dah makin mengarut. Tapi macam Rosa sendiri menjadi juri. Tapi kalau tengok Rosa ni, kalau jadi juri, dia positif, baik. Mana boleh juri baik, Rosa. Bila saya tengok sama Indonesian Idol pun macam tu. Saya tengok Hardest Singing Show. Bila nak marah? Marah boleh, lah. Juri kena marah. Kenapa? Entah. Entah. Dia macam baik. Apa ya? Mungkin kalau aku rasa aku tuh sulit untuk melihat kejelekan. Paham. Macam kalau teman-teman aku bilang pun misalnya, si ini jelek ya nyanyi gini. Aku mikirnya macam I have another angle. Gitu. Jadi macam oke aja bagian ini oke. Jadi aku selalu bisa memilih part yang dia best gitu. Cari yang cantik punya mana. Cari yang cantik gitu. Itu enggak kelihatan gitu. Jadi macam ada selective memory. Gitu. Jadi dan mungkin kadang-kadang itu encourage contestants juga gitu ya. Karena mereka sering misalnya kayak Teh Ocha nggak ada. Udah mulai mereka lebih lagi pressure ya kan di hadapan juri-juri lainnya. Iya, itu pun kalau misalnya Ariel nih misalnya ya, kita lagi diskusi nih apa segala macam, terus lagi meeting ini nada-nada cinta kan. Duet sama dia. Terus in the meeting tuh mereka misalnya ask for my opinion ya. Terus aku ngerasa ini jelek sebetulnya idenya nih gitu kan. Terus aku mulai berpikir mulai ngomongkan, menurut aku ini gini-gini. Ariel langsung ya, menurut Ocha itu jelek. Kalau dia udah mau ngomong panjang, kalau dia ngomong panjang udah mulai ini, itu berarti jelek. Sebab kalau Ocha dia susah. Baik. Ada gambar-gambar dulu. Biasanya dia kalau dia tak suka pun dia pusing. Iya. Masih cari benda yang konstruktif nak cakap ya. Sulit. Jadi orang yang kenal Ocha macam, kalau Ocha udah begini jelek. Itu jelek, udah jelek. Kalau panjang bicaranya jelek. Jelek kata. Tapi caranya baik. Kita patah balik kepada All Access. Okay, All Access akan mula ditayangkan di Pawagam bulan Oktober ini, 18. Tanggal 18 onwards. Oktober. Okay. Takut nak tanya sebenarnya. Kenapa? Apa itu? Okay. Apabila penceraian berlaku, itu juga ada disebut dalam All Access. Ada di dalam sana. Dan Yoyo juga ada. Wah, nangis sih kamu kalau nontonnya. Sumpah semua orang yang nonton bagian ini kayak 90% menangis. Saya tengok trailer saya dah menangis. Trailer sahaja. Kemarin kan kita ada movie screening ya untuk press conference gitu. Pulang-pulang semuanya maskara. Bocor semuanya. Touch up dulu jam itu sedih. Ada bagian karena aku sebetulnya tidak senang untuk berbagi kesedihan. Jadi kalau memang misalnya ada hal-hal yang kalau bisa yang aku share itu memberikan kebahagiaan buat orang lain, ya mendingan itu aja gitu. Jadi makanya selama ini aku lebih banyak kelihatan memang happy aja gitu. Bukan artinya semua kehidupan aku happy. Itu karena aku yang aku perlihatkan memang bagian happy. Yang memang Ocha pilih untuk diperlihatkan di umum. Tapi Ocha pun dapat berita yang sedih. Yang Ocha akan berpisah. Masa tu Ocha kat KL. Kat KL. Lagi nyanyi di KL Live. KL Live Center. Betul gak sih? Iya kan zaman itu ya. Betul. Nah di situ
aku lagi make up, terus udah gitu tiba-tiba my lawyer called me, terus dia bilang Mbak, ini apa namanya, ini data perceraian sudah ada di persidangan ya, dia bilang gitu. Meskipun ya memang kita yang mau kan, dan kita niat, tapi tetap aja ketika itu ya pasti sedih. Ya, dan ini betul-betul beberapa ketika sebelum nak naik ke pentas untuk ya menyanyi. Betul. Aku lagi make up di belakang panggung. Jadi mungkin ada 1 jam sebelum aku on air. Macam mana Ocha cari kekuatan? Sedih lah, nangis dulu. Aku ingat banget sih make up artis aku juga. Ingat nggak teh waktu itu gini. Iya. Jadi udah rapi gitu, terus nangis dulu. Touch up lagi gitu. Tapi ketika pas di atas panggung masih oke. Tapi salah satu lagu yang lagi dipromot waktu itu adalah lagu Hati Yang Kau Sakiti. Sebetulnya aku ngasih hint di video klipnya Hati Yang Kau Sakiti. Jadi di Hati Yang Kau Sakiti itu ada ceritanya. Kalau misalnya nanti nonton lagi ya, kehidupan selebriti, macam press conference, aku ketawa, begitu aku balik badan, baru menangis. Iya, itulah show my real feelings gitu. Jadi dalam video klip Hati Yang Kau Sakiti itu sebetulnya ada hint itu gitu. Tapi, dulu 2009 berarti itu. Tapi bayangkan ketika itu video klip dah keluar dah, dan benda ni baru terjadi selepas itu. Rasanya begitu ya. Allah, macam mana cari kekuatan tu, Ocha? Apa ya? Tapi nggak kuat juga sih waktu di atasnya. Kayaknya nangis deh. Aku waktu itu sempat di atas perform, pas masa perform, karena semuanya tuh orang udah tahu kan. It went viral at that moment. Jadi semua orang tahu. Macam begitu aku sampai ke sini pun tim SRC yang jaga aku macam hati-hati sekali sama aku. Dia takutnya aku masih fragile gitu, masih sensitif karena all the media talking about what happened, rumah tangga yang sedang betul bergejolak gitu ya. Dan tapi oke aja sih, aku oke aja. Kuatnya seorang. Semuanya mesti gitu kan? Iya. Aku rasa gitu. Terbayang nggak? Ibu rumah tangga pun yang dia baik-baik aja, tapi pasti semua orang kan ada masalah ya. Ketika dia pergi ke office gitu ya, terus dia harus kelihatan happy juga di antara teman-temannya, atau apalagi sama bosnya gitu kan. Aku rasa semua orang pasti punya masalah yang kurang lebih sama lah. Tapi tak tahulah kalau Ocha ketika itu ada ke Yoyo namanya. Iya. Pujuk-pujuk ke? Ada mesti. Tapi saat itu yang kita pilih memang berpisah. Dan Dina tengok beberapa tahun lepas Ocha ada nyanyi untuk tribute Padi. Oh iya. Itu juga saya nangis. Ya, walaupun sudah bertahun-tahun lepas. Tapi masih apa ya, orang-orang karena kadang-kadang orang tuh suka bingung, maksudnya kayak kan kalian baik-baik saja, kenapa kalian nggak balik lagi misalnya gitu, nggak rujuk atau apa. Tapi baik-baik saja itu kan bukan berarti kembali bersama lagi gitu. Jadi kita baik-baik saja justru sekarang ketika kita sedang bersama kita tidak baik-baik saja gitu. Jadi ini adalah keputusan yang terbaik daripada pilihan yang terburuk lah gitu. Jadi ya dijalanin aja, kita juga nggak mau mengulang lagi kesalahan yang sama gitu. Jadi ini just let it be like this way. Ketika berpisah tuh anaknya umur berapa Rosanya? 2 tahun. Masih kecil. Makanya dia tidak mengerti. Tidak mengerti dia. Dia waktu sekolah dasar baru dia tahu dari teman-temannya. Mungkin teman-temannya tahu dari mama-mamanya ya kan. Biasalah kan. Gosip. Terus begitu dia nanya pulang dari sekolah satu hari, dia nanya, "Ibu sama bapak itu cerai ya?" gitu. Cerai itu apa gitu. Baru dia bertanya. Dan baru aku menjelaskan. Mungkin dia kelas 4 atau kelas 5 lah. Okey, lepas tu lah. Besar sikit lah. Tapi mas kalau tengok trailer je, saya tersentuh apabila Yoyo ada cakap, as a father I fail. Yeah.
Macam mana masa Ocha tengok sedih tu? Aku juga sedih lihatnya. Karena kan mereka di interview, kita semua interview in different time, masing-masing place sendiri-sendiri gitu. Jadi aku begitu selesai editan pertama itu nggak ada Yoyo itu terakhir syuting. Yoyo itu terakhir dia tuh syuting tahun ini 2024. Sebelumnya nggak ada Yoyo. Kita kan syuting 2022 ya. Enggak, karena aku tidak mau memasukkan unsur gosip kan awalnya. Tapi di terakhir aku pikir tidak adil lah kalau kita tidak memberikan portionnya Yoyo untuk untuk bicara apa perasaannya dia sesungguhnya juga gitu. Apalagi ada statement dari Rizky, dari aku gitu. Masa orangnya nggak dikasih kesempatan gitu. Jadi akhirnya aku bilang, Bapak mau nggak untuk syuting ini gini. Awalnya dia juga enggak gitu. Bapak pikirin dulu, aku bilang gitu. Udah aku pikirin. Jadi Ocha yang pujuk lah. Iya. Akhirnya dia pikir oke, mau gitu. Tapi sedih. Tapi film itu cukup menguatkan Rizky dengan Yoyo sih. Dua-duanya jadi bisa melihat kejujuran gitu ya. Mungkin kalau hadap-hadapan begini mereka kan nggak akan bicara kaget begitu aja berterus terang ya. Tapi kalau sendiri-sendiri kan jadi bisa melihat gitu. Tapi hubungan Rizky sama Yoyo oke. Awalnya nggak oke. Awalnya dulu waktu Rizky masih apalagi junior high school ya, mungkin ada teman-temannya apa segala macam, dan dia nggak pernah suka kalau bapaknya tuh datang ke rumah. Tapi bapaknya datang aja. Aku bilang udahlah, cuek aja, datang aja, biarnya ya dia nggak suka pun ya udah kamu duduk aja di situ gitu kan, nonton apa gitu, cuek aja. Aku bilang gitu, daripada kamu juga kabur-kabur dia tambah nggak suka ya kan. Tapi pelan-pelan mereka mendekatkan Yoyo mendekatkan diri gitu, sampai akhirnya aku bilang udah mendingan ajak ngomong aja, kan udah besar sekarang. Aku bilang ajak ngomong aja gitu, heart to heart. Aku nggak ikutan. Aku karena itu kan urusan laki-laki sama laki-laki gitu kan, bapak sama anak. Udah mereka akhirnya make peace. Rizky juga terhadap kebenciannya gitu. Harus nonton All Access sih. Itu benar-benar macam oh my god, Rizky gitu. Jadi kamu kan Ocha sebagai ibu mestilah tersentuh kan bila anak cerita macam tu. Iyalah. For your son to be so honest. Iya, banget. Macam, dia tuh dulu benci ya. Aku pikir nggak suka aja. Tapi dia jelas-jelas bilang I hated my father when he came to the house. Dia bilang gitu. Dia bilang I always lock myself in my room, not to talk to bapak gitu. Sedih kan? Iya. Waktu itu pun aku bilang sama Rizky, kakak nanti mau nggak diwawancara apa? Dia kan lagi gitu juga ya. Nggak apa-apa kak, kakak ngomong aja apa maunya kakak, karena kita biar pasti banyak di luar sana banyak anak-anak yang juga dibesarkan oleh ibu tunggal, yang mungkin juga ada juga mungkin orang tuanya yang melarang anaknya untuk ketemu gitu ya. Aku bilang kakak mungkin bisa share perasaan kakak, terus kita bagaimana how we overcome the problem and search for the best solution for our family gitu. Jadi dia pikir oke. Tapi dia bilang aku nggak perlu harus ngomong yang mengada-ngada lah, maksudnya kayak dibagus-bagusin gitu. Oh enggak, kakak just tell the truth. Aku bilang gitu. Apa yang kakak pikirkan, apa yang kakak alami, bilang aja. Aku bilang gitu. Terus itulah makanya ketika pas edit pertama aku lihat semua orang juga macam anak aku dah besar. Anak aku dah besar. Sedih pula. Ya Allah. Aduh. Habis tu anak bila dah besar nanti nak pergi belajar lagi, nak kahwin lagi. Lama. Okay. Tak boleh. Kalau tapi belajar dulu. Saya dipahamkan yang Rizky tak pernah jauh daripada Iya, betul. Tak pernah, memang melekat saja. Iya, waktu dia masih kecil bahkan aku keluarkan dia dari sekolah biasa. Jadi akhirnya aku pikir karena supaya quality time sama karena gini, menurut aku
waktu itu tidak akan pernah bisa terulang kan, momen gitu, momen itu tidak bisa diulang. Saat itu tuh Rizky masih SD gitu ya, aku lagi sering tour, lagi banyak keluar kota, lagi apa, jadi aku keluarkan dia dari sekolah karena dia waktu itu mengalami masa tidak mau belajar. Ya, biasalah anak-anak ya kan. Terus udah gitu aku keluarkan, masukkan ke homeschooling. Tapi waktu itu gurunya adalah aku jadinya kan. Jadi sembari aku make up, sembari bantu dia mengerjakan soal-soal, belajar segala macam. Justru itulah yang bisa membuat kita lebih dekat lagi gitu. Tapi gimana kalau dia mau study nih? Dah 18 tahun tau? Iya betul. Jadi tapi kayaknya dia kuliahnya di Jakarta aja. Alah, kalau tiba-tiba ibu mau ke London, mau ke Jepun gimana? Jauh. Ibu ikut. Ibu ikut, sumpah ya. Aku ikut, for sure. Ibu manggung saja di sana. Aduh. Ibu nggak apa-apa di sana. Ibu part timer. Tak yang boleh deket-deket pisah aja nih. lah. Tak boleh pisah. Yang for hours dari rumah ya kan. Tapi biasanya begitu. Kalau ibu memang rapat dengan anaknya lelaki. Ini pun satu-satunya anak lelaki. Betul. Melainkan ibunya ada kawan yang lain, macam tu, baru ibunya Dia faham sebab dia anaknya perempuan. Anaknya perempuan, jadi dekatnya sama bapaknya. Enggak, mak juga. Tak juga salah. Bapaknya sering tiada di rumah. Salah juga. Enggak lah kurang. Tapi aku juga dekat sama papa aku. Sama mama aku dekat ya. Tapi maksud aku my hero itu papa aku. Karena aku ingat waktu aku masih kindergarten, masih kecil banget. Terus udah gitu papa aku buatkan aku baju buat karnaval. Dia potong-potong crown dari kertas ya kan. Jadi macam dia selalu ingat. Terus mama aku tuh bukan tipikal yang study macam tuh. Jadi dia benar-benar ibu rumah tangga lah. Nah, papa aku tuh, jadi aku banyak belajar mengerjakan math gitu ya, atau pelajaran-pelajaran lain itu dari papa gitu. Jadi aku selalu dekat. Kita diskusi di mobil gitu ya, while we were in the car gitu. Even just strolling. Aku tinggalnya kan dulu di Sumedang ya. Kota kecil sekali gitu. Jadi kayak kita jalan-jalan sambil diskusi di jalan. Senang gitu. Jadi meskipun kamu misalnya sering kerja, tapi pick quality time. Itu she will remind it sampai kapan-kapan. Betul. Dia akan ingat time awak dengan dia tau. Betul. Iya. Saya memang time saya selalu pergi kedai toys, dia ingat saya. Dia memang akan ingat saya. Ayah, sama ingat dompet. Ya. Ayah toys. Sama saja. Aduh. Tapi Rosa melalui berpisah. Enggak adakah ketika itu mau fikir mencari pengganti ke? Aku beberapa kali sih dekat dengan teman dekat lah ya. Tapi memang belum berjodoh aja mungkin ya, belum berjodoh. Karena aku pikir kayak meskipun kita usahakan, tapi kalau memang bukan jodohnya nggak akan jadi juga. Jadi ngapain capek-capek harus cari ya. Jadi udah nunggu aja yang datang. Tapi yang pasti ramai yang mencari Teh Ocha, betul? Yang pastinya ada. Macam gini lah. Tadi gimana tadi yang bikin TikToknya? Ya, yang mana? Yang bikin TikTok kamu? Mesti ramai orang yang suka. Mesti ramai lelaki nak kat aku. Macam ni lah, eksklusif lah Rosa. Antara yang pernah try Rosa lah, beritahu siapa. Wow. Jangan ya. Jangan. Masalahnya aku tak setuju dengan soalan ini, tetapi aku masih nak dengar. Jangan adik, jangan. Tapi janganlah beritahu yang suaminya orang. Janganlah. Kau ni yang tu aku takut yang tu tak nak. Bahaya banget ya kalau itu ya. Migraine. Adalah. Biasalah. Tapi aku beberapa kali aku punya teman dekat dari Malaysia juga, dari KL juga. Waktu itu aku pernah nyanyi di wedding kakaknya, abangnya. Oke. Terus udah gitu akhirnya end up-nya aku sama adeknya. Jumpa
Itu pernah juga gitu. Tak jodoh lah artinya. Masih kawan lagi? Oh enggak. Udah lama. Udah lama. Nampak wedding Wedding langsung inget-inget hitung-hitung. Wedding siapa ya? Datang nyanyi. Siapa nak wedding? Banyak kan aku nyanyi di wedding. Lelah lah Tolong carinya. listkan kat bawah komen. Nanti kita akan siasat. Dan dalam masa yang sama, siapa-siapa yang ada wedding yang bakal muncul tak lama lagi, saya boleh menyanyi di wedding anda. Karena saya mencari jodoh. Tolong yang wedding adiknya single gitu. Yang wedding siapa-siapa adik lelaki single baru panggil saya. Kalau semua udah double tak payah. Double boleh. Poket kena double juga. Bahaya. Aku curiga dia cari loh. Kan. Nervous kan. Enggak apa-apa. Poketnya tak penuh, enggak apa-apa. Jadi aman ya. Aman. Wah, jangan naikkan video aja, oke? Biar dia aman segini aja. Kalau mau pasang dua, poketnya tak penuh, pusing. Kan, yang satu ni pun sudah pusing. Takut kan. Belum lagi toys. Exactly, toys. Tadi baru komplain kan pasal toys. Aduh. Okay, highlight. Okay, kita cerita highlight of your career. Bila yang Ocha rasa macam Ocha dah buat macam-macam kan. Dia dah buat macam-macam kolaborasi dengan artis-artis international punya. Tapi mungkin ada satu pencapaian Ocha yang I've done that. Aduh, apa ya? Apa? Sulit ya. Karena akhirnya jadi one after another kan. Jadi macam aku gak pernah berpikir yang aku harus ini, harus itu. Tapi mungkin film ini adalah salah satu yang orang lain tidak semua orang berkesempatan untuk membuat gitu. Mungkin kalau single album itu kan ini, tapi apa namanya, documentary movie itu kan tidak semua orang memiliki gitu. Mungkin inilah salah satunya. Kira achievement juga kan. Tapi kalau kita patah balik opposite, yang paling lowest point of your career. Sebetulnya ada mungkin kalau di awal karir ya, 96 itu setelah aku keluar Nada Nada Cinta terus stuck. Karena aku waktu itu tidak menemukan lagu yang hebat ya, yang aku pikir bakalan lebih bagus dari Nada Nada Cinta. Setelah aku rekaman mungkin 9 lagu untuk album kedua aku, lagu Tegar itu adalah lagu terakhir. Lagu terakhir yang aku rekaman. Gitu. Justru di lagu terakhir itulah aku mendapatkan my moment gitu. Dan saat itu jadi Nada Nada Cinta itu 96, Tegar 99, 2000. Jadi cukup lama kan, 3 tahun lebih. Gitu. Jadi ya aku bisa dibilang waktu itu macam one hit wonder lah gitu. Macam abis Nada Nada Cinta terus habis gitu. Aku sempat juga macam Rosa siapa ya gitu. Macam itulah kadang-kadang. Pada awalnya lah. Kemudian tapi sekarang lain. Kalau dulu Rosa itu siapakah? Sekarang Rosa mahal lah. Komplain yang berbeda. Alamak. Ada masalah. Yalah. Tapi of course kalau tak mahal, tengoklah datang dia dengan gahnya. Siapa yang mau bayar gaun aku? Nampak 3 seat tau tadi. Betul kan. Aku harus saving loh. Saving my money for that. Okay, jadi yang pastinya all access all boleh ditonton di Malaysia 18 Oktober nanti. Yang istimewanya of course lah cerita movie mengenai Rosa sendiri. Yoyo pun ada, Rizky juga. Ada juga Afgan, sahabat-sahabat aku ada Afgan, ada Melly, ada Ariel, cerita di situ banyak yang apa terlibat namanya cerita-cerita dan banyak kejadian-kejadian selama 2 bulan itu. I lost my road manager karena waktu itu ketika kita menunggu nih di studio untuk latihan terakhir, dia dari rumah sampai studio nggak sampai-sampai. Ternyata dia kecelakaan dan meninggal 2 hari sebelum konser. Wah, itu juga macam I don't want to go through that one too. Sedih banget. Yelah, menyanyi hati lah orang yang rapat dengan kita kan. Ya Allah, 2 hari sebelum konser macam mana nak menyanyi tu? 2 kali dah jadi dia ni. Dia road manager aku yang selalunya ada ya samping aku. Yelah, rapat lah, yang rapat. Itu berat. Itu semua ada di
All Access. Yang Okey. itu. Uish. Jangan lupa tonton nanti All Access 18 Oktober. Yang pastinya kami berdua tak ada dah dalam filem tu. Mungkin ada nantilah. Next Tapi lah. ada di gala premier dong. Ada. Bunyinya Harus bitter gitu. Oh, kenapa? Kenapa bunyinya Enggak bitter? lah. Rasa ketinggalan saja. Kenapa? Tak apa. Mungkin Sedih. selepas ini untuk 30th ke 35th anniversary. Ada ya. Tapi the next Ratu Rosa ada juga konsertnya lagi selepas ini di masih Malaysia. tahun depan lah, insyaAllah. Oh. Kalaupun ada, mau menyiapkan yang terbaik. Maksudnya untuk tahun ini sudah Tahun ini puas aku- collect lah. Udah cukup tabungan ya. Sudah cukup Nggak ada tabungannya. baju mahal lagi yang untuk dibeli kan. Belum Jadi lagi. udah save. Tahun ini save. Kita pasti hari ni bercanda saja, bergurau kan. Bergurau. Bergurau saya Ratu Rosa, jangan ambil hati tau. Tak Ambil apa dong? maksudnya Kalau nggak boleh ambil hati, ambil apa? Uang. Jangan diambil hati, jangan diambil uang juga. Dua-duanya dengan wife. Tekan lagi. Sudah diambil. Tekan lagi. Okay. Wangnya sudah tiada, hatinya pun sudah tiada, tak boleh diambil. Kasihan. Apa pun tak ada dah. Kamu harus tegar ya. Kamu harus tegar ya. Dan we wish you all the best. We Thank wish you very all much. the luck. Nah, thank you so much. In- I will see you maybe next month ya. Ya, di Malam Gala. Di Malam Gala. Oh, bestnya. Tapi saya siapa yang kita tengok nanti kena bawa tisu saya tengok trailer pun Cengeng saya ya? dah. Cengeng ya? Mana ada? Ya, cengeng ni. I tough Lapar girl pun lah. nangis. Aku pun kalau aku lapar marah. Ini lapar nangis. Nasib baik. Kau nak aku marah ke? Marah lagi okey. Ingat, ganti sekarang marah ya. Kau marah. Lepas ni kalau Faradina lapar, dia marah. Kau standby kau standby. Kita ucapkan all the best untuk All Thank you Access so dan juga much. untuk yang ke depan lah, konsertnya InsyaAllah, ke ataupun penjuriannya dan sebagainya. Dan of course sentiasa sihat selalu lah Dr. Rosa. Amin, sama-sama ya. Kita semua harus sehat dan bahagia. Amin. Ya. Amin. Banyak duit, kalau tak sihat Dan pun tak banyak guna. bahagia dan banyak uang. Amin. Amin. Apa lagi? Banyak uang belum lagi. Bahagia insyaAllah. Amin. Kita aminkan lah. Amin. Amin. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.